Oke. Halo, selamat siang semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu Salam. lagi di acara yang sudah rutin kita lakukan setiap bulannya, yaitu M-Class. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa semua teman-teman kita yang sudah hadir pada siang hari ini di webinar kita ini, yaitu tentu saja teman-teman dan adik-adik mahasiswa dan pelajar yang rutin bergabung bersama kami di setiap bulannya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat dan semoga sudah melalui ujian akhir dengan sangat baik ya bulan-bulan lalu kalau tidak salah. Juga teman-teman komunitas yang setia hadir di acara kita setiap bulannya, selamat datang. Dan juga para narasumber yang nanti akan saya perkenalkan satu persatu kepada teman-teman semua. Dan tidak lupa teman-teman media yang juga selalu hadir di acara webinar kami setiap bulannya ini. Selamat datang, selamat berjumpa lagi di acara M-Class, yaitu sebuah webinar yang rutin diselenggarakan oleh Magnific Indonesia dan Yayasan Dian Sastrowardoyo yang sudah memasuki webinar ke-6-nya sejak pertama kali dijalankan sekitar pertengahan tahun lalu. Ya, hingga saat ini M-Class sudah menggandeng atau mengedukasi lebih dari sekitar 5.000 sampai 6.000 mahasiswa dan komunitas melalui topik yang berbeda-beda di setiap bulannya. Ya, perkenalkan saya Arif Ali Dasril sebagai host dari M-Class pada hari ini yang akan nanti menyerahkan webinar ini kepada dua moderator dan pemateri saya yang akan saya perkenalkan berikutnya. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dua kolaborator kami, yaitu PricewaterhouseCoopers Indonesia atau PwC dan Hactiv8 yang sudah mendukung webinar M-Class sehingga dapat terus berlangsung hingga hari ini. M-Class kali ini bekerja sama dengan Hactiv8 dan kita akan kedatangan narasumber yang sudah terjun dan menggeluti dunia IT, terutama di bidang data programmer, yaitu Mas Aditya Hidayat Saputra. Selamat siang, Mas. Yang merupakan Head of Marketing dari Hactiv8. Nanti kita juga akan memiliki satu moderator yang sangat istimewa, yaitu Mas Marcelo Dwianto dari PricewaterhouseCoopers Indonesia. Ya. Sambil menunggu para peserta hadir semua, saat ini kita sudah sekitar 120-an peserta yang hadir. Mungkin kita akan memperkenalkan sedikit mengenai M-Class, Magnific Indonesia, Yayasan Dian Sastrowardoyo, PricewaterhouseCoopers Indonesia, dan tentu saja Hactiv8. Ya. Ini mungkin saya mau jelaskan sedikit mengenai M-Class kepada teman-teman semua. Jadi M-Class ini adalah sebuah inisiatif positif yang diprakarsai oleh Magnific Indonesia dan juga Yayasan Dian Sastrowardoyo. Ya, jadi pada awal pandemi kami berdua kita sama-sama ingin berbuat sesuatu untuk dunia pendidikan Indonesia karena kita juga paham bahwa selama pandemi ini berlangsung sejak bulan Maret tahun lalu, salah satu industri yang paling terdampak itu adalah tentu saja pendidikan. Ya, seperti kita tahu, pendidikan itu semua harus dilakukan melalui sistem daring atau pembelajaran jarak jauh. Ya, dan tentu saja penyesuaian yang cukup mendadak ini membawa banyak dampak dan perubahan yang harus kita lalui bersama-sama. Tapi permasalahan tidak selesai sampai di situ saja, teman-teman. Ya, ada berbagai macam kegiatan, terutama di bidang perkuliahannya, yang sebelum pandemi mungkin kita biasa melakukannya, tapi karena keadaan tidak memungkinkan, ini terpaksa dihapuskan ya. Seperti kayak misalnya contohnya seminar di kampus atau workshop atau banyak kegiatan KKN yang mungkin sudah tidak dilakukan lagi dan berbagai macam kegiatan lainnya. Meskipun beberapa kegiatan yang saya sebutkan tadi masih bisa dilakukan secara daring. Tapi permasalahan tidak berhenti di situ, teman-teman. Masih banyak saudara-saudara kita yang mungkin berada di daerah yang kurang terjangkau atau tidak berada di kota besar yang masih memiliki kesulitan akses untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan di luar perkuliahan wajib, ya, seperti webinar dan kawan-kawan. Hal itu disebabkan karena adanya keterbatasan akses, seperti misalnya keterbatasan akses internet itu satu, atau keterbatasan akses kuota internet sendiri. Karena kita juga tahu bahwa akses internet maupun kuota yang mereka miliki itu harus difokuskan untuk
melakukan perkuliahan wajib yang harus dilakukan secara jarak jauh. Nah, berangkat dari situ kita melihat bahwa ini ada satu hal yang kita bisa lakukan untuk adik-adik mahasiswa atau pelajar dengan melakukan webinar secara gratis untuk mereka semua dengan topik yang berbeda-beda. Bukan hanya itu, kita pun juga menggandeng kolaborator bisa berupa pengajar atau sponsor atau komunitas yang bisa membantu kami antara lain juga menyediakan pulsa atau kuota internet gratis untuk adik-adik atau teman-teman semua yang mungkin memiliki kesulitan untuk mendapatkan akses tersebut, sehingga tidak punya beban lagi ketika harus mengikuti webinar ini, misalnya itu. Jadi itu yang kita lakukan selama 6 bulan terakhir, dan ini merupakan kelas M-Class kita yang ke-6. Ya. Di mana di setiap sesi M-Class ini kita durasinya itu sekitar 120 menit, dan akan mengangkat topik yang berbeda sesuai dengan jurusan atau fakultas yang sedang kita tuju pada sesi tersebut. Jadi mulai dari kewirausahaan, digital, IT, fashion, broadcasting, jurnalisme, kehumasan, komunikasi, kesehatan, sampai industri film pun menjadi bagian dari topik M-Class yang sudah kita bawakan dan nanti masih akan tetap kita lakukan secara berkala sebulan sekali. Ya. Kurang lebih itu. Nah, pada M-Class sesi ke-6 ini, kami bekerja sama dengan kolaborator kami antara lain yaitu dengan Hactive Aid yang menghadirkan pemateri yaitu Mas Aditya Hidayat Saputra, Head of Marketing Hactive Aid. Hactive Aid merupakan program pembelajaran untuk pemula yang ingin menjadi seorang full stack developer dengan kurikulum yang selalu diupdate dengan perkembangan dan kebutuhan industri saat ini serta memiliki lebih dari 250 perusahaan rekanan yang siap merekrut lulusannya setiap bulan. Hactive Aid tentu saja merupakan salah satu kolaborator yang tepat untuk topik yang akan kita bawakan pada siang ini, yaitu menjelajah data analisis dan data visualisasi dengan mudah menggunakan Metabase. Nah, mungkin saya ingin memperkenalkan juga dengan para inisiator dari acara ini, antara lain mengenai Yayasan Dian Sastrowardoyo. Nah, seperti yang kita sudah ketahui, Dian Sastrowardoyo sendiri tidak hanya dikenal sebagai pekerja seni, tapi juga memiliki yayasan yang bernama Yayasan Dian Sastrowardoyo dan sudah berdiri sejak tahun 2009. Yayasan ini merupakan sebuah tanggung jawab sosial dan partisipasi aktif yang bertujuan ingin membuat perubahan yang baik kepada beneficiary yang dituju oleh yayasan ini. Dengan berfokus pada 3 bidang, yaitu pemberdayaan perempuan, pendidikan, dan pelestarian budaya di Indonesia, Yayasan Dian Sastrowardoyo sudah aktif melakukan berbagai macam kegiatan sejak tahun 2009, dimulai dengan mendonasikan puluhan ribu buku dan membangun perpustakaan, juga menyumbang dana untuk LSM di Yogyakarta dan Bali yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan, serta memberikan beasiswa kepada para mahasiswi perempuan yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk menyelesaikan pendidikan di jenjang sarjana sejak tahun 2015 sampai saat ini. Kegiatan terakhir yang dilakukan oleh Yayasan Dian Sastrowardoyo juga antara lain adalah dengan program pengadaan air bersih di Sumba dilakukan tahun 2018 hingga sekarang dengan membangun infrastruktur dan pemberdayaan komunitas di Sumba Timur dan terkait program-program lainnya yang seputar lingkungan hidup. Kebetulan pada siang hari ini sahabat kita Dian Sastrowardoyo tidak dapat hadir, tapi beliau ingin memberikan sedikit sambutan kepada teman-teman semua supaya tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Silakan mungkin videonya bisa diputar. Halo semuanya, apa kabar teman-teman mahasiswa dan komunitas? Selamat datang lagi di M-Class, sebuah webinar ke-6 hasil kerjasama dari Yayasan Dian Sastrowardoyo dan Magnific Indonesia. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga semuanya masih sehat walafiat ya, dan tetap semangat belajar walaupun dalam situasi daring. Oke. Topik M-Class kali ini adalah Teknologi, Informasi, dan Komunikasi atau kita singkat dengan nama TIK.
Nah, seperti kita tahu nih, perkembangan di bidang teknologi itu kan udah sangat pesat dan sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita banget. Jadi, kedepannya akan semakin banyak lini kehidupan kita yang akan bersinggungan dengan bidang teknologi, informasi, dan komunikasi ini. Sehingga sudah hampir pasti akan banyak sekali diperlukan tenaga kerja ahli dan handal di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi ini supaya kita tidak tertinggal. Nah, jadi penting banget dong untuk kita mengenal dan mempelajari lebih lanjut tentang bidang TIK ini. Nah, dalam MKS kali ini kita akan belajar tentang data analisa dan visualisasi yang sebenarnya merupakan ilmu dasar untuk programming dan developing dari TIK ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat dari MKS kali ini bisa bermanfaat buat kita semua dan juga bisa menjadi langkah awal buat teman-teman yang mau mempelajari lebih lanjut mengenai dunia TIK. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Hacktiv8 dan juga kepada PricewaterhouseCoopers yang sudah menjadi kolaborator webinar ini, menjadi staf pengajar dan juga menjadi sekaligus sponsor. Akhir kata, selamat belajar teman-teman. Mari kita tetap optimis dan tetap positif, tetap semangat, dan jangan lupa untuk selalu jaga protokol kesehatan dan stay safe everyone. Oke. Ya, berikut teman-teman tadi adalah sedikit kata sapaan dari Dian untuk teman-teman semua. Saya lanjut lagi ya sebelum kita menyerahkan webinar ini ke moderator dan juga pembicara. Saya juga ingin memperkenalkan Magnific Indonesia yang juga merupakan inisiator dari proyek ini. Jadi Magnific Indonesia merupakan sebuah perusahaan komunikasi atau agensi yang telah berdiri sejak tahun 2008 dan menaungi lebih dari 40 profesional di bidang ini. Jadi saat ini kami membagi perusahaan ini atas 3 divisi, yaitu divisi Public Relations, Activations, dan juga Kreatif. Saat ini Magnific telah bekerja sebagai konsultan komunikasi untuk banyak perusahaan besar, baik lokal maupun internasional, diantaranya ada Disney Indonesia, Wardah, Chevron, Indosat Ooredoo, Link Aja, dan masih banyak lagi. Di samping mengerjakan berbagai macam proyek komersial, Magnific Indonesia juga turut terlibat dalam berbagai kegiatan yang bersifat sosial atau nirlaba, diantaranya kegiatan bersama Cita Tenun Indonesia, Sejauh Mata Memandang, Yayasan Dian Sastrowardoyo, dan lain-lain. Sesuai visinya, Magnific Indonesia ingin terus bergeliat di industri komunikasi dan memberikan dampak positif lebih banyak lagi melalui sinergi bersama komunitas dan entitas lainnya. Memperkenalkan dua kolaborator kita yang sangat istimewa pada siang hari ini. Saya ingin memperkenalkan PricewaterhouseCoopers Indonesia atau biasa disingkat dengan PwC yang sudah berdiri sejak tahun 1971 di Indonesia. Saat ini kami PwC adalah jaringan firma yang terdapat di 155 negara dengan lebih dari 284.000 ahli dan profesional yang berkomitmen untuk memberikan jasa assurance, advisory, dan pajak yang berkualitas. PwC juga bertujuan membangun kepercayaan dalam masyarakat dan turut membantu untuk memecahkan masalah-masalah penting dalam sistem bisnis. Sejalan dengan tujuan tersebut dan juga komitmen tanggung jawab sosial PricewaterhouseCoopers Indonesia, yang salah satunya adalah untuk membangun dan mengembangkan komunitas melalui edukasi, maka PricewaterhouseCoopers menjadi salah satu kolaborator dalam webinar ini. Sementara kalau untuk Hacktiv8 yang seperti saya sebutkan tadi sebelumnya merupakan program pembelajaran untuk pemula yang ingin menjadi seorang full stack developer dengan program pembelajaran JavaScript programming yang mentransformasi pemula menjadi programmer siap kerja. Para programmer dan developer dapat mempelajari program intensif di program Immersive Bootcamp Hacktiv8 menjadi coding bootcamp berprestasi di Asia dengan masuk dalam daftar Holon IQ Southeast Asia EdTech 50 dan terpilih dalam program Google for Startup Accelerator 2020. Hacktiv8 juga telah terdaftar di CIRR atau Council on Integrity in Result Reporting yang mengedepankan transparansi belajar. Program Hacktiv8 terbuka untuk umum yang memiliki passion di dunia IT, khususnya pemrograman. Para murid dan alumni Hacktiv8 memiliki latar belakang yang beragam dari non-IT seperti teknik nuklir, marketing, psikologi, manajemen bisnis, geomatika, geodesi, teknik elektro, dan lain-lainnya. Metode pembelajaran Hacktiv8 memiliki komposisi 20% teori dan 80% praktek. Jadi seluruh siswa mendapat kesempatan untuk dibimbing oleh instruktur berpengalaman selama mengikuti proses pembelajaran.
proses pembelajaran di Hactive 8 selama kurun waktu 12 minggu. Selain itu, Hactive 8 juga membentuk setiap siswa dengan sistem growth mindset, yaitu untuk perkembangan karir mereka di masa depan. Hactive 8 juga memberikan fasilitas penyaluran tenaga kerja bagi lulusannya dan hingga saat ini sudah berpartner dengan 250 perusahaan atau hiring partner. Ya, oke. Sebelum saya mengalihkan webinar ini kepada moderator dan juga pemateri, mungkin saya ingin memperkenalkan sedikit narasumber kita hari ini, yaitu Mas Aditya Hidayat selaku Head of Marketing Hactive 8 yang sudah tertarik di dunia IT sejak bangku sekolah. Kita akan ngobrol-ngobrol pada sore hari ini mengenai data analisis dan data visualisasi secara lebih mendalam, di mana Mas Aditya sudah mengenal berbagai macam ilmu di teknologi dan pemrograman seperti Ruby on Rails, Node.js, PHP, dan lain-lain. Pada tahun 2009, Mas Aditya memulai karirnya dalam dunia software engineer. Hal ini menjadi awal mula dirinya mendalami dunia teknologi. Dan pada tahun 2016, Mas Aditya mulai tertarik dengan bidang lain seperti investing, bisnis, dan juga marketing. Dengan latar belakang teknologi yang dimilikinya, membuat ia sangat tertarik dengan konsep digital marketing, sehingga melatar belakangi dirinya untuk lebih mendalami bidang data analisis ini. Moderator kita kali ini juga yang ingin saya perkenalkan adalah Mas Marcelo Dewianto selaku manajer dari PricewaterhouseCoopers Indonesia. Mas Marcelo sudah bekerja di PwC Indonesia sejak tahun 2015 hingga saat ini dan menjabat sebagai manajer PwC Indonesia yang berfokus pada data dan analytics services. Memiliki pengalaman dalam layanan konsultasi dan jaminan teknologi informasi, terutama di bidang data analisis, data visualisasi, serta manajemen dan tata kelola data. Nah, untuk selanjutnya tanpa perlu berpanjang-panjang lagi, kita akan menyerahkan webinar ini kepada Mas Marcelo Dewianto sebagai moderator untuk kemudian juga berbincang-bincang dengan Mas Aditya selaku pemateri. Silakan Mas Marcelo dan Mas Aditya. Silakan Mas. Oke, ya. Thank you Mas Arifaldi. Selamat siang semuanya. Salam kenal ya. Oke, sekali lagi welcome nih dan thank you banget buat peserta dan media yang sudah bisa join di webinar hari ini. Nah, semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat ya dan tetap semangat nih. Gitu. Nah, tadi saya dapat update nih dikit dari tim. Kalau peserta hari ini kan mungkin kebanyakan mahasiswa ya dan masih muda semua nih pastinya dan sudah banyak belajar atau mengenal nih mengenai data atau enggak mengenai web developer dan programmer juga nih gitu. Nah, untuk hari ini sesinya sebenarnya kita akan bagi menjadi dua. Yang pertama itu nanti dari Mas Aditya akan membawakan sebuah materi singkat. Nah, baru berikutnya nanti kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nah, mungkin kalau dari teman-teman sudah ada yang mau ditanyakan, bisa drop pertanyaannya dulu nih di chat di layar teman-teman gitu. So, without further ado, saya persilakan langsung ke Mas Aditya untuk menyampaikan materi mengenai menjelajah data analisis dan data visualisasi nih dengan mudah menggunakan Metabase. Silakan Mas Aditya. Terima kasih Mas Marcel. Halo teman-teman. Baru beres ini ya, baru beres pada ujian ya. Oke. Bentar ya, saya akan mulai screen share saya dulu ya. Oke, apakah screen saya terlihat dengan jelas, teman-teman? Jelas. Sudah, Oke. Mas. Oke, kita mulai saja ya. Sebentar. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih atas waktunya dari Kelas dan dari PwC, dari Yayasan Dasar juga telah memberikan waktu untuk saya sharing mengenai data visualisasi. Ya. Jadi di materi ini sebenarnya saya tidak akan mengajarkan, saya bukan akan ngasih sebuah gimana, tapi saya akan hanya sharing saja ilmu yang data analisis yang saya ketahui dan saya akan sedikit membuka wawasan kita karena dengan kita tahu wawasan tersebut, dengan kita tahu bahwa ada loh di dunia ini yang namanya data analisis dan visualisasi. Ternyata data tuh bisa diginiin loh. Ternyata data tuh bisa digituin. Dengan hanya berbakal curiosity itu, berbakal rasa keingintahuan kita terhadap data, itu akan membuat kita jauh lebih melangkah untuk mendapatkan ilmu lebih banyak lagi. Jadi yang saya ingin sampaikan sini adalah titik-titik untuk pemicu kalian untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai data visualisasi dan analisis ini. Jadi karena sebenarnya data analis dan data science itu adalah sebuah keilmuan yang cukup lebar, yang cukup sangat besar. Kadang-kadang kita agak bingung nih, Mas pekerjaannya apa? Saya data analis. Saya data scientist. Saya machine learning, model maker dan lain-lain. Loh, emang itu bedanya apa sih? Semua sama-sama aja kan? Berbeda. Jadi
ada yang namanya data analis, ada yang namanya data scientist. Nah, mungkin kadang-kadang kita suka bingung nih, yang mana yang analis, yang mana yang scientist gitu. Nah, secara singkat saya akan ungkapkan bahwa data scientist adalah sebuah ilmu yang sangat besar, ya, di mana kita mempelajari data. Di dalam data scientist itu diperlukan sebuah kemampuan kuat dalam matematika, kemampuan kuat dalam programming, kemampuan dalam statistik dan lain-lain. Itu cukup berat keilmuan untuk data scientist ini. Nah, di dalamnya ada sebuah ruang kecil yang disebut sebagai data analis. Data analisis adalah sebuah keilmuan untuk mengimplementasikan sebuah mengekstrak atau mengekstrak sebuah informasi dalam data tersebut. Nah, jadi kalau kalian sudah tahu, oh saya pengen jadi data scientist-nya, berarti kalian harus mempelajari matematik, statistik, pemrograman, dan lain-lain. Oh, saya pengen jadi analisnya, berarti kalian harus mempelajari yang bidang berbeda juga. Ya. Jangan sampai ketukar nih ya. Ya, kita mulai saja ya. Sebentar. Saya nggak bisa. Oke. Saya mulai dengan background saya dulu. Tidak kenal maka tidak sayang, ya. Jangan sayang-sayang juga. Ya, saya di sini Aditya Hidayat sebagai Head of Marketing dari Hacktivate. Ya. Loh kok marketing mainin data analis ya? Ya, nanti kita coba bahas mengenai hubungan antara data analis dan marketing. Pengalaman saya seperti yang tadi disebutkan sama Mas Arief ya, saya sebenarnya berpengalamannya di software engineer. Ya, saya mulai karir untuk software engineer waktu saya masih kuliah di semester 5 apa 4 saya lupa. 2009 saya masuk ke dalam software house ya yang di Bandung namanya WGS. Lalu di sana saya ditempa untuk menjadi seorang software developer. Nah, pada tahun 2016 ya saya menjadi seorang instruktur di Hacktivate yang sekarang Hacktivate Full Stack Program. Saya mengajarin anak-anak untuk bagaimana caranya mempelajari sebuah mindset programmer. Jadi di Hacktivate itu kita nggak ngajarin orang untuk coding. Ya, di Hacktivate itu kita menanamkan mindset bagaimana berpikirnya seorang programmer, memecahkan masalah dengan rutinitas program gitu jadinya. Nah, itu saya 2016 saya menjadi instrukturnya. Nah, saya di sana resign dulu. Saya 2017 masuk ke sebuah institusi finansial, LNB Institute. Saya menjadi CTO di sana. Lalu saya lanjut lagi 2019 menjadi CTO di Elite Marketer. Nah, saya kembali ke Hacktivate. Saya kembali ke sarangnya di 2020 atau 2019 akhir. Kok bisa ya dari background teknologi tiba-tiba lompat ke marketing gitu kan? Atasnya teknologi tiba-tiba ke marketing. Nah, ini di sini adalah menariknya sebuah keluasan ilmu teknologi di dalam dunia kerja. Teknologi itu bisa menjadi hantu atau bisa menjadi makhluk halus untuk kemana saja. Kalau saya mau ke dalam ranah selain marketing pun bisa, karena dengan background teknologi kita bisa mempelajari sesuatu itu secara algoritmik. Jadi apapun ilmu yang mau kita pelajari dengan menggunakan keilmuan kita di IT itu saya menganggap diri saya bisa. Jadi saya mempelajari marketing, digital marketing, dan akhirnya saya menjadi head of marketing di Hacktivate saat ini. Oke, kita masuk ke dalam materi utama ya. Apa itu data? Data itu sangat umum kita omongin. Lagi cari apa? Lagi cari data. Datanya apa? Nah, data itu apa sih sebenarnya? Nah, kalau kita lihat ada sebuah term, ada sebuah istilah di luar sana yang sedang terkenal saat ini. Data is the new oil. Maksudnya apa? Data itu sebuah minyak yang baru, ya. Bukan data itu licin, bukan. Ini kan licin, bukan. Maksudnya bukan data itu licin, bukan data itu bening, bukan. Data itu adalah sebuah komoditi baru. Ya, kita tahu bahwa minyak adalah sebuah komoditas ya. Jadi data itu bisa menjadi sebuah komoditas baru. Data itu bisa menjadi sebuah penghasil revenue yang baru di sana. Apalagi di zaman saat ini 2020 ya. Tadi kita dengar dari Mbak Dian, kita dengar dari visi misinya Magnific dan PwC. Sekarang teknologi itu sangat mudah diakses. Data itu adalah salah satu komponen penting dalam teknologi. Jadi kita saat ini adalah banyak banget data yang bisa kita dapatkan di sini. Nah, data itu apa sih sebenarnya? Data adalah hasil catatan dari sebuah fakta. Ya. Jadi data itu adalah sebuah hal yang bisa kita rekam dari sebuah fakta yang terjadi. Misalkan fakta itu apa? Fakta itu misalkan ada penjualan, ada aktivitas ada aktivitas sesuatu, ada kecelakaan, ada sebuah perjalanan, semua itu adalah fakta. Dan data adalah sesuatu yang merekamnya. Seperti itu. Nah, saat ini, 2021, kita itu tenggelam dalam lautan data di sini. Data itu sangat banyak di antara kita. Kita mau cari data apa aja tuh sebenarnya sekarang bisa. Mau cari data penjualan, mau cari data cuaca, mau cari data apapun, sekarang kita dengan mudah googling. Selesai, data dapat. Tetapi
sangat sedikit orang yang bisa mengimportasikan data tersebut menjadi sebuah informasi. Ya, jadi kita bisa bilang kita itu sekarang tenggelam di lautan data. Data itu banyak di mana sudah, tapi kita nggak bisa mendapatkan informasi dari data tersebut karena kita tidak punya keilmuannya di sini. Nah, ini lanjut kepada poin ketiga, bahwa tidak semua data itu bermanfaat. Jadi ada data yang memang bermanfaat, ada data yang memang noise, yang memang data tersebut adalah data yang tidak bermanfaat. Proses ekstraksi, proses mengambil informasi di dalam chunk of data tersebut menjadi sebuah informasi, itu yang disebut sebagai analisis di sininya. Jadi kalau kita tahu data apa-apa, tapi kita tidak bisa memaknai data tersebut, nah itu artinya kita tidak bisa mengambil informasi dari hal tersebut. Kayak kalian lihat di sebelah kiri itu ada sebuah data, kumpulan angka, ya. Angka apa ini? Saya coba ini adalah angka-angka yang didapatkan, ya. Tapi kalau kita tidak mengerti data apa ini, kita tidak bisa memberi makna dari angka-angka tersebut. Data ini hanya menjadi sebuah data sampah aja. Tapi kalau orang yang mengerti, oh ini sebuah data ini bisa saya gunakan untuk ini. Nah itu adalah proses ekstraksi data di sananya. Dan setelah kita mengekstrak informasi, dan informasi ini akan menjadi sebuah currency. Informasi ini akan menjadi sebuah nilai tukar. Atau informasi ini akan menjadi sebuah pegangan kita dalam kita mengambil keputusan di situ. Jadi data adalah sebuah kasarnya, harus kita olah menjadi sebuah informasi. Oke. Berikutnya, ya, ini masih kita berkutat masalah data ya. Saat sesuatu terjadi, pasti orang-orang itu mencari data di sini. Misalkan pada saat ada bencana alam, ya, data gempa berupa data seismograf akan dicari lalu digunakan untuk apa? Untuk mencari sumber gempanya, untuk mencari jangkauan dari gempa tersebut. Atau misalkan pada saat terjadinya sebuah kecelakaan pesawat, yang dicari pertama kali adalah black box-nya, ya. Bukan barang-barang para penumpang, tapi black box yang dicari. Kenapa? Karena di dalam black box tersebut terdapat kumpulan data yang bisa kita nantinya pelajari di sana. Ya. Lalu, misalkan ada sebuah sistem malfungsi atau sebuah platform besar, yang mana kita tahu ada platform besar yang kena hack gitu ya. Maka yang dipelajari data log-nya, data dari transaksinya, data dari aktivitas user dalamnya, semua dipelajari di sananya. Ya, oh itu Mas, itu mah ranahnya gede-gede banget Mas. Ada nggak sih ranah yang lebih kecil lagi yang bisa kita gunakan data untuk ini? Ada. Misalkan kalian di sini punya usaha, ya, Anda di sini punya usaha. Tiba-tiba performance sales meningkat. Wah, hari ini kok, bulan ini kok tiba-tiba duitnya banyak ya? Dari mana ini duitnya? Nah, yang dipelajari adalah data sales tersebut. Seperti itu. Oke. Lalu berikutnya, data analis akan melihat data dan mencari korelasi data. Jadi, seorang data analis akan bertugas untuk, datanya seperti apa, kita lihat korelasi dari data tersebut dengan data yang lain akan menghasilkan sebuah informasi apa di sini. Nah, itu adalah tugasnya seorang data analis. Oke. Nah, apa sih fungsi data di sini? Oke, setelah saya agak matikan dulu. Apa sih fungsi data di sini? Ya, fungsi data adalah untuk melihat dan meramal sebuah kejadian. Kita tahu manusia itu mempunyai banyak keterbatasan di panca inderanya. Mereka tidak bisa melihat sesuatu yang terlalu jauh secara detail, ya. Karena itu kita membutuhkan sebuah data di sini. Lalu apa yang bisa kita gunakan dari data tersebut? Pertama, bila data tersebut sudah dikompil menjadi sebuah report atau laporan, ya, kita akan mengetahui sebenarnya apa yang terjadi di sana. Oh, bulan ini kok sales saya jelek banget ya, apa yang terjadi di sana? Oh, ternyata revenue saya berkurang di sini. Berarti di sini kita mengetahui apa yang terjadi di sana. Sales saya berkurang karena revenue saya berkurang ini di sini. Terus naik lagi ke atas, ya. Dipelajari lagi informasi tersebut, ya. Seberapa banyak berkurangnya atau seberapa seringnya ini kejadian dan di mana, misalkan ini adalah kejadiannya adalah kecelakaan, saudara. Seberapa sering, oh ternyata revenue saya berkurang sekian persen. Gitu. Lalu lagi, sebenarnya masalahnya apa sih? Oh, ternyata pada saat saya pelajari datanya, ya, ada sebuah masalah di satu barang yang tidak terjual. Di sini, dari data ini, barang ini yang biasanya penjualannya segini, sekarang penjualannya segini. Oh, berarti ada masalah di barang tersebut nih. Ya. Berikutnya, action apa yang akan kita lakukan? Oh, berarti kalau misalkan ada barang yang terjual sedikit, kita cari tahu dia nggak kejualnya karena apa? Apakah karena suppliernya nggak bisa supply? Apakah karena trennya menurun?
apakah karena harganya kemahalan dan lain-lain, dipelajari di sana. Ya. Nah, itu adalah sebuah penggunaan informasi dan data yang bersifat historikal. Kita mencari tahu apa yang terjadi ke belakang. Nah, bila sebuah data itu sudah diolah dengan baik menjadi sebuah informasi, kita jangankan untuk melihat ke belakang, kita bahkan bisa melihat ke depan. Kita bahkan bisa meramalkan apa yang terjadi di kemudian harinya. Ya. Kita cari tahu, kenapa ini terjadi? Oh, ini terjadi barang yang kejual dikarenakan sebuah tren yang menurun, dikarenakan suppliernya tidak bisa mensuplai. Oh, oke. Berarti kalau ini masalah utamanya dan kenapa jadi berarti kedepannya kalau misalkan kejadian lagi kayak gini, apa yang harus kita lakukan? Oh, berarti kalau memang ada suatu kejadian kayak gini, ya, berarti kita harus ibaratnya kalau misalkan masalahnya adalah dalam suplai barang gitu ya, kita harus melakukan suplai barang jauh-jauh hari sebelum barangnya habis. Kita kasih sebuah threshold sekian, jadi kita bisa ambil barangnya lebih banyak lagi pada saat barang tinggal sedikit seperti itu. Dan kita bisa membuat sebuah skenario apa yang bisa terjadi yang baiknya gitu. Jadi kita bisa the best can happen apa? Oh, misalkan kalau semua berjalan dengan baik, ya, berarti kita bisa mengavoid masalah ini. Jadi dengan sebuah data dan informasi tersebut, kita bisa melihat ke belakang, mempelajari apa yang salah di belakang, dan mengimplementasikan ke depan. Sehingga masalah tersebut tidak berulang kembali masalahnya. Seperti itu. Itu adalah salah satu fungsi dari data. Nah, masuk ke dalam materi utama kita, visualisasi data. Ya. Kenapa sih sebuah data itu perlu divisualisasi? Ya. Kalau kalian lihat gambar ini, tahu kan ini gambar apa ya? Ini misalkan kalau di film-film Hollywood itu, kalau lagi mempelajari sebuah kasus kriminal, itu biasanya jagoannya itu ngasih benang merah di setiap foto-foto tersebut. Ya, itu adalah salah satu metode untuk visualisasi data, tapi ini adalah metode konvensional. Ya, kalau kita lihat, kalau kita melihat sebuah data dari satuannya, misalkan fotonya aja, foto tanpa adanya sebuah benang merah ini, data tersebut tidak bisa ditemukan sebuah polanya. Tetapi dengan adanya benang merah di setiap foto-foto ini, ya walaupun ini bukan kenyataan ya, ini adalah saya dapat gambar dari Shutterstock ya. Dengan adanya benang merah di setiap data tersebut, kita secara persepsif mengatakan bahwa oh ada masalah ini di tempat ini yang gambar detailnya ini, yang ada hubungannya sama orang ini di tanggal sekian. Oh ternyata artikelnya ini seperti itu. Hanya dengan data visualisasi yang sederhana seperti ini, kita bisa merubah persepsi kita di sebuah data. Ya, kalau misalkan kita hilangkan semua garis merah ini, kita nggak akan punya tahu itu artinya apa. Tapi kita masukkan garis-garis merah ini menjadi sebuah visualisasi data, oh sedikit banyak tergambarkan oleh kita bahwa ada hubungan di setiap data tersebut. Oke. Nah, kenapa sih sebuah data itu sebuah data perlu divisualisasi dengan baik? Pertama, untuk menemukan sebuah pattern baru, atau kita bisa mereveal itu memperlihatkan sebuah pola yang tersembunyi di dalamnya. Ini bahasanya ini banget ya, berat banget. Nanti pelan-pelan aja. Nah, saya kasih studi kasus seperti ini misalkan ya. Ini adalah data saham. Data transaksi saham dari saham yang kodenya adalah ASRI. Kita lihat di sini adalah kumpulan dari angka ya, dan waktu dan beberapa persen dan lain-lainnya. Ya. Ini adalah data di sini. Ini data. Kalau orang tidak mengerti ini apa, dia hanya melihat ini sebagai sebuah kumpulan angka yang nggak ada maknanya. Ya. Tapi kalau data tersebut kita olah menjadi sebuah visualisasi, ya, ini bisa menjadi seperti ini. Jadi dari data yang ini, yang sifatnya angka-angka ini kita bisa translasikan menjadi sebuah gambar seperti ini. Nah, inilah yang disebut sebagai data visualisasi. Dan dalam kasus ini, kita bisa menemukan sebuah pola yang terjadi di sini, atau bisa mereveal sebuah pola yang tersembunyi dalam sini. Ya. Misalkan pola apa sih yang bisa ditemukan? Kalau misalkan kita hanya melihat data tersebut seperti ini, kita tidak bisa membayangkan dalam kepala kita, oh, seperti apa gambarnya? Seperti apa polanya? Tapi kalau kita merepresentasikan data-data ini ke dalam sebuah gambar, maka kita bisa melihat sedikit banyak kita bisa mengetahui, oh, ternyata ada pola seperti ini. Polanya adalah, ya, misalkan hijau, ini ada garis-garis, misalkan datar, tiba-tiba naik lagi, turun lagi, naik, turun. Ini adalah sebuah pola di sini yang tidak mungkin terlihat kalau kita hanya menggunakan data ini. Jadi kita harus menggunakan data visualisasi untuk ini. Kita bisa melihat, oh ternyata ada pola seperti ini. Ya, di sini ada pola
dia hit yang harga tertinggi, turun lagi, hit harga tertinggi, turun lagi, dan sekarang sini. Berarti kalau misalkan seperti ini, kalau misalkan polanya berulang, berarti di sini mungkin ada penurunan, kenaikan lagi, seperti itu. Jadi kita bisa mengerti, oh ternyata ada sebuah pola yang tersembunyi di sini. Ya, ini adalah fungsi dari visualisasi data yang pertama. Nah, yang kedua adalah kita bisa mensimplifikasi sebuah informasi yang kompleks kuantitatif menjadi sebuah hal yang bisa kita lihat di sini. Ya, misalkan, oke, misalkan, ya kita tahu ini data apa, ya, ini terkenal banget di mana-mana ada data ini, ya. Ini adalah data sebaran COVID pada saat awal-awal mungkin di bulan Maret masih dikit titik-titiknya. Ya. Informasi ini kalau saya langsung tunjukkan seperti ini, saya yakin Anda semua langsung mengerti. Oh, yang merah adalah data yang sakit atau data orang kasus ya. Ya, yang kosong adalah data yang tidak ada kosongnya. Ya, karena saya sudah tampilkan seperti ini, Anda akan lebih mudah untuk persepsinya. Tapi bagaimana kalau saya tampilkan ini dalam bentuk raw data, dalam bentuk koordinat, dalam bentuk informasi yang kuantitatif. Misalkan di koordinat X, Y sekian, ada 5 orang, di koordinat ini ada 10 orang, di koordinat ini ada 14 orang, semua dalam sifatnya data. Anda tidak akan terbayang bahwa, oh ternyata datanya seperti ini. Kalau misalkan Anda seperti ini datanya, oh berarti kalau gitu, data sebaran paling banyak ada di daerah sini. Hanya dengan melihat data yang telah divisualisasi, Anda bisa langsung menarik sebuah makna dalam data tersebut. Oh, ternyata sebaran paling banyak itu di daerah utara. Atau sebaran yang sedang sedikit itu di sebelah timur, misalkan seperti itu. Sebelah barat ini ya, sebelah barat. Gitu. Jadi, ini adalah salah satu fungsi kita melakukan visualisasi data. Oke. Terus kita juga bisa mengidentifikasi hubungan dari data point. Jadi, misalkan seperti ini, ya. Ini ada data sales di sini sebelah kiri, dan sebelah kanan adalah data yang telah divisualisasikan di sini. Ya, kalau kita hanya melihat sebelah kirinya saja, kita tidak bisa menghubungkan antara sales dengan waktu di sini. Tapi kalau kita masukkan ke sebelah kanan, kita bisa lihat hubungannya antara variabel sales sama variabel waktu. Ternyata di waktu-waktu tertentu itu sales meningkat. Misalkan di waktu tanggal 8 bulan 6 2019 atau tanggal 2 bulan 6 atau tanggal berapa? Saya nggak kelihatan, tanggal 12. Nah, nanti kita selaku data analis tinggal kita pelajari apa yang ada di tanggal tersebut. Kita tinggal pelajari, oh ternyata di tanggal tersebut ada promo 10-10 atau ada promo apa misalkan. Atau ternyata di tanggal tersebut ada influencer yang ngomongin apa. Nah, dengan adanya visualisasi data seperti ini, kita bisa menarik sebuah relationship dari data dan dari data point yang lain. Seperti itu. Tentunya, yang terakhir adalah kita bisa mengidentifikasi area of improvement. Dengan adanya data yang banyak dan informasi yang cukup dari visualisasi data, kita bisa melakukan actionable insight. Kita bisa tahu apa yang akan kita lakukan nantinya. Itu adalah poin yang paling penting di sini. Oke, nah itu adalah sekilas tentang data analis. Nah, kalau misalkan Anda tertarik untuk menjadi data analis di sini, ini adalah starter kit-nya di sini. Jadi, data analis adalah salah satu profesi yang paling hot ya di 2020-2021 dan mungkin ke depannya, dikarenakan hampir semua bidang itu membutuhkan data analis. Baik itu marketing, baik itu edukasi, baik itu finance, dan apapun itu akan membutuhkan data analis. Terutama sesuatu yang berhubungan dengan historical ya. Tapi data analis itu gimana sih cara belajarnya? Nah, untuk mengetahui, untuk belajar data analis, pertama ya, Anda harus mengerti salah satu bahasa pemrograman. Di sini saya ambil kasusnya adalah R atau Python. Python sangat terkenal untuk melakukan data analis di sini. Jadi, untuk masuk ke dalam dunia data analis, ya, pelajarilah salah satu dari kedua bahasa pemrograman ini, baik itu R atau Python. Ya. Anda bisa mendapatkan ilmu ini dari YouTube, dari Udemy, dari Coursera, atau sangat banyak course-course di luar sana. Nah, kalau mau ada juga dari Hacktivate. Kalau mau bisa untuk belajar Python di sini. Silahkan Anda bisa lihat di Hacktivate ada Intro to Python. Oke. Nah, yang kedua, Anda harus mengerti salah satu framework pada saat menggunakan bahasa tersebut, R atau Python. Anda bisa menggunakan bahasa framework seperti Anaconda. Anaconda itu adalah punyanya Python. Ya.
Dengan framework tersebut, Anda bisa memodeling sebuah data menjadi sebuah informasi di sananya. Ya. Wah, ini mulai ini nih, mulai teknis pembahasannya nih, itu kan. Tenang. Ya, jangan dulu ngebul gitu ya. Yang ketiga, setelah Anda mengetahui bahasa programannya, untuk melakukan interaksi dengan datanya, data ini bisa apa aja di sini ya, bisa data berupa database, bisa data berupa Excel, bisa data berupa apapun di sini ya. Biasanya Anda membutuhkan sebuah bahasa di sini, bahasa untuk melakukan ekstraksi, bahasa untuk berkomunikasi dengan database. Bahasa yang paling umum adalah SQL ya. Bahasa yang paling umum adalah SQL atau Standard Query Language. Bila Anda ingin pelajari SQL, ada banyak tutorial di YouTube atau di W3 ya. Tapi intinya bahasa ini digunakan untuk mengambil data dari database-nya. Ya. Wah, udah mulai. Tadinya gampang kok jadi susah ini ya, tenang. Dan keempat, ya, Anda harus mempunyai sense of art untuk menerjemahkan data tersebut menjadi sebuah informasi. Kan kayak seperti ini. Ya. Kita lihat sebelah kiri sama sebelah kanan. Ya. Sebelah kiri adalah visualisasi data, sebelah kanan juga visualisasi data dari sebuah data penjualan di sini. Nah, kalau orang yang tidak memiliki sense of art, ya, dia tidak akan peka kalau dia menggunakan data ini menggunakan visualisasi chart yang sebelah kiri. Padahal kalau kita menggunakan yang sebelah kiri, itu kita lihat ada nggak yang bisa lebih tahu yang merah, yang hijau, sama yang ungu itu gedean mana? Yang merah, yang hijau, sama ungu itu kecilan mana? Nah, kalau kita menggunakan data seperti ini, kita tidak akan tahu, oh, gede yang mana, gede, karena manusia itu sangat lemah dalam mempersepsikan sebuah ukuran gini ya. Nah, kalau misalkan kita punya sense of art, kita sudah mengetahui pengalaman-pengalaman, kita bisa mentransformasikan data ini, ya, kita menjadi sebuah data bar seperti ini, yang menjadi lebih representatif. Ya, kita tahu bahwa walaupun perbedaannya sedikit di sini, tapi kita tahu bahwa LG itu lebih besar daripada CE, dan CE lebih besar daripada IF. Ya, karena manusia itu lebih mudah untuk membedakan posisi di sini daripada membedakan ukuran. Karena itu jiwa kesenian juga dibutuhkan dalam mentransformasikan data menjadi sebuah informasi atau dalam berupa chart seperti ini. Ya, ilmu-ilmu seperti ini biasanya ada di dalam ilmu visualisasi data, itu banyak banget bukunya, bisa dipelajari aja di sana. Ya. Nah, dari semua hal tadi, dari Python, dari Anaconda, dan SQL, dan lain-lain, itu kan sebuah materi yang kompleks. Ya. Jadi, itu membuat sebuah data analis, profesi data analis itu barrier yang cukup kuat untuk dimasuki. Nah, tetapi saya di sini mengenal sebuah tool yang namanya adalah Metabase. Ini Metabase yang dibuat sama siapa saya nggak tahu, tapi chief of arsiteknya saya kenal, Pak Arya di sini. Ini adalah tool yang sangat bagus untuk menjembatani kita dalam mengekstraksi sebuah data menjadi sebuah informasi tanpa harus diperlukan pengetahuan sangat dalam mengenai bahasa pemrograman ataupun framework ataupun SQL. SQL harus masih, tapi nggak terlalu banyak kalau di sini. Skin share mengenai Metabase di sini. Nah, jadi Metabase ini adalah tool yang sifatnya adalah open source atau bisa diakses secara cuma-cuma, gratis ya, dengan license open source ini. Tool ini sangat bagus dan Anda cukup mudah menginstalnya. Misalnya Anda hanya perlu melakukan satu command line aja. Karena itu saya akan merekomendasikan Metabase ini untuk kita mempelajari bagaimana caranya memvisualisasi sebuah data di sini. Ya. Oke. Kenapa sih kita menggunakan Metabase? Ya. Metabase pertama, kita gunakan Metabase karena sifatnya free atau open source. Ini saya suka banget. Yang gratis-gratis saya suka banget pokoknya. Nah, dengan free atau open source ini, siapa saja tanpa memerlukan biaya yang besar bisa langsung untuk mempelajari Metabase ini dan bisa untuk mencoba-coba data analis di sini. Yang kedua, kenapa kita menggunakan Metabase? Karena Metabase ini bisa memproses dari berbagai tipe database. Kalau kita tahu, sebenarnya tool itu banyak di luar sana, nggak cuma Metabase untuk melakukan visualisasi data. Di antaranya bisa juga dari Excel. Tetapi kalau kita menggunakan Excel, itu data source kita sangat terbatas. Kita hanya bisa menggunakan another Excel sheet lagi yang lain, another XLS lagi di sini. Tapi kalau kita menggunakan Metabase, ya, kita bisa mendapatkan
data dari berbagai tipe database, baik itu dari SQL, baik itu dari Postgre, baik itu dari big data yang lain, dari analitik Google dan lain-lain, itu bisa di sini. Hanya dengan kita simple klik, selesai masuk ke dalam database di Metabase ini. Yang ketiga, itu tidak diperlukan bahasa programan yang intensif. Ya. Walaupun di sini masih diperlukan, tapi tidak terlalu intensif. Ya. Tidak seperti kita harus mempelajari sesuatu dari awal banget. Ya. Tidak menggunakan bahasa yang basic banget. Jadi pemula pun, walaupun tidak mengerti bahasa programan secara detail, dia bisa masuk dalam dunia data analis ini menggunakan tool Metabase. Ya. Yang berikutnya, yang keempat adalah setup-nya cuma 5 menit. Ini beneran loh, ini beneran banget. Bahkan kayaknya kurang deh, 5 menit ini. Jadi itu hanya copy paste sebuah line di dalam sebuah terminal, enter, itu langsung jalan. Nah, oke, di sini aja sampai teorinya, kita masuk ke dalam Metabase-nya langsung sini ya. Nah, gimana cara melakukan instalasi kepada Metabase? Anda bisa langsung masuk ke dalam github.com Metabase ya, /Metabase. Anda bisa tinggal scroll ke bawah. Nah, ada script ini ya. Anda cukup tinggal copy di sini ya, jalankan di terminal Anda, pasti run, enter ya. Itu bahkan kurang dari 5 menit tergantung koneksi internet Anda, itu bisa langsung jalan di komputer Anda sendiri. Jadi ini sangat cepat, sangat murah. Jadi solusi yang sangat bagus untuk melakukan data analisis di sini. Ya. Setelah ini diinstal, Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Ya. Nah, saya akan memperlihatkan kepada Anda betapa mudahnya Metabase untuk koneksi ke database di luar sana. Ya. Jadi Metabase sangat saya rekomendasikan untuk melakukan data analisis karena mudahnya untuk koneksi ke data di luar dari Metabase ini sendiri. Kita cukup tinggal masuk ke dalam database admin di sini, ya. Dalam database, kita cukup tinggal tambahkan database-nya di sini. Nah, dengan Metabase ini bisa langsung Anda terhubung dengan banyak database di luar sana. Ya. Sebenarnya kalau mau pakai Excel bisa, kalau mau pakai Excel. Silakan Anda pakai Excel, bisa bikin visualisasi data, bisa. Tapi kalau misalkan data yang mau Anda visualisasikan bukan dalam format Excel atau dalam format database yang lain, ini Anda akan cukup kerepotan. Berarti Anda harus copy dulu data-data di dalam database, masukkan dalam Excel, baru Anda visualisasikan. Dan kalau misalkan setiap sebulan sekali Anda mengerjakan report, berarti Anda harus melakukan copy ulang, paste, visualisasikan lagi seperti itu. Ya. Nah, kalau misalkan Anda menggunakan Metabase, Anda cukup bisa tinggal masukkan di sini. Misalkan saya menggunakan Postgre di sini. Terus masukkan nama database-nya, masukkan alamat database-nya, masukkan database name-nya apa, masukkan username-nya dari database tersebut, masukkan password-nya, dan tinggal save. Secara otomatis beberapa detik Anda akan langsung terhubung dengan database yang Anda miliki di sana. Dan Anda akan otomatis langsung mendapatkan tampilan seperti ini. Ini saya sudah sambungkan dengan database yang saya punya. Ya. Nah, terus bagaimana cara kita melakukan eksplorasi awal di sini? Karena saya sudah menginstal Metabase, lalu gimana cara pakainya? Itu yang penting kan, gimana sih cara pakainya di sini? Nah, kita ambil studi kasus pertama. Misalkan saya mau menggunakan Metabase untuk mengeksplorasi informasi. Saya ingin mendapatkan transaksi berdasarkan kota. Ya. Nah, misalkan saya di sini, ini adalah sebuah database transaksional. Jadi database ini banyak transaksi di dalamnya. Tapi saya pengen mengetahui, sebenarnya di kota apa sih transaksi lebih sering terjadi? Ini adalah database yang saya gunakan sekarang, adalah database e-commerce yang saya punya. Ya. Saya pengen tahu, di kota apa sih transaksi lebih sering terjadi? Nah, kita selaku data analis langsung berpikir, oh ternyata kalau kita mencari informasi transaksi di kota, ya, berarti kita harus masuk ke dalam tabel transaksinya. Kita harus melihat ke dalam tabel transaksi. Nah, di dalam Metabase, setiap kasus yang mau kita solve itu disebutnya sebagai question. Kita masuk, kita tanyakan question, sebuah question. Kita pilih, ya, kita pilih source datanya di sini. Nah, karena saya mau mengambil data transaksi, maka saya pilih tabel transaksi yang saya punya. Nah, tabel-tabel ini akan berbeda di tampilan-tampilan tergantung database yang Anda pakai ini. Misalkan saya ingin mengambil data transaksi. Di sini kalau transaksi saya masuk ke dalam sini. Oke, sebentar, sedang di load. Nah,
Ini adalah tabel transaksi yang saya punya. Ini adalah data, ya teman-teman. Ini adalah data. Kalau langsung data ini dilihat sama teman-teman, mungkin kurang begitu kurang begitu bermakna apa tersebut. Tapi kalau saya visualisasikan akan lebih bermakna di sini. Oke, kembali ke awal. Saya ingin mendapatkan kota apa sih yang banyak melakukan transaksi di sistem saya. Nah, saya masuk ke dalam visualization. Ini mudah banget ini. Ini kalau Anda bikinnya pakai Python atau pakai framework lumayan nih. Oke. Di sini saya akan membuat sebuah bar. Tipe adalah bar. Oke. Nah, x-axis adalah merepresentasikan di sini. Dan di bawah. Di bawah ini mau data apa? Terus atasnya adalah y-axis. Saya akan menggunakan data bawahnya, x-axis ini adalah data karena kita mau mencari kota apa yang banyak melakukan transaksi, maka data bawahnya adalah data kotanya. Ya. Oke, saya masukkan di sini, saya cari data kota di sini, titik. Lalu atasnya di sini adalah data penjualannya, tentunya kan. Ya. Data penjualannya itu sini. Jadi kita pengen lihat kota mana yang melakukan penjualan paling banyak. Ya, kita cari di sini adalah. Oke, di sini kita sudah mendapatkan visualisasi data awal. Mas, apa sih artinya ini? Oke, di sini kita lihat ada sebuah kota yang empty. Di sini ada ada banyak data yang kotanya kosong dan ada noise di sini. Nah, ini saya sebut sebagai noise. Jadi tidak semua data itu bisa langsung kita pakai. Kita harus melakukan filtrasi di sini. Kita harus menghilangkan noise-nya agar datanya itu bisa terlihat dengan jelas. Dan kita lihat di sini data noise-nya adalah data yang kotanya kosong. Ini adalah angka-angka ini adalah sebuah kota ya. Angka-angka ini adalah representasi dari kota. Jadi saya masukkan angka data dalam database-nya adalah angka ini untuk merepresentasikan sebuah kota. Oke, kita coba buang dulu data noise-nya, data yang kotanya kosong. Oke, kita lakukan filtrasi di sini. Oke, filter di sini. Kita mau filter yang kotanya not empty. Dan kita masukkan filter. Nah, datanya akan jadi lebih jelas di sini. Kita telah melakukan filtrasi, kita membuang data noise-nya. Oh, ternyata masih ada data noise ini. Pilih provinsi terlebih dahulu. Ini mungkin ada sebuah salah coding di sini, sehingga data yang masuk bukan data kotanya, tapi data teks di sini. Oke, ini juga noise, mau saya buang. Kita lakukan filtrasi di sini, ya. City, kita masukkan is not, yang tidak data ini. Filter. Boom. Nah, di sini kita langsung mendapatkan, oh ternyata transaksi itu banyak dilakukan di kota yang ID-nya 151 ini. Ya. 151 ini adalah sebuah ID dari sebuah kota. Ini mungkin Jakarta, saya nggak tahu. Saya harus cek lagi di dalam database saya. Angka ini adalah angka apa. Ya. Tapi dengan cara yang simple tadi, kita langsung bisa menarik sebuah kesimpulan dari data. Ya, kalau kita menggunakan Matlab atau R atau Python, Anaconda, atau Jupyter Notebook, ya mungkin bisa juga seperti ini, tapi prosesnya tidak semudah ini. Klik, jadi sebuah informasi. Nah, ini adalah kasus untuk Metabase. Gitu. Oke, kita cek studi kasus yang kedua. Misalkan, saya ingin mencari hari apa sih yang paling ramai orang-orang melakukan transaksi. Gitu. Oke, kita coba hari apa sih yang ramai orang-orang melakukan transaksi. Berarti artinya kita harus masuk lagi ke dalam tabel transaksi. Ya, kita tanyakan lagi yang baru di sini. Nah, kita masuk ke dalam tabel transaksi di sini. Oke, kita visualisasikan. Nah, kita bentuknya adalah bar di sini. Ya. Yang bawahnya adalah hari, yang atasnya adalah transaksi. Oke, kita mau summarize dulu di sini. Kita akan grouping. Kita akan grouping di sini berdasarkan order yang dibikin kapan, tetapi tidak by day of week.
di sini, dan boom, langsung jadi di sini. Oh, ternyata transaksi yang ramai itu terjadi di hari Rabu. Ya. Estimasi sekitar 6.100 transaksi terjadi di hari Rabu, dan di hari-hari lain ya seginian. Ini sebenarnya nggak terlalu signifikan, tapi hanya untuk sake of demo, ini caranya seperti ini. Nah, kita bisa dengan mudah langsung mengutip, oh ternyata transaksi yang ramai itu hari Rabu. Oh, kalau begitu, kalau memang transaksi yang ramai di hari Rabu, berarti cocok banget nih kalau kita bikin promo di hari Rabu. Seperti itu. Atau enggak, misalkan transaksi paling sepi di hari Jumat. Oh, kalau gitu kita harus apa ini di hari Jumat biar kita bisa menaikkan penjualan di hari Jumat. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari data visualisasi yang tadi di presentasi saya ya adalah cari mana. Nah, what action are needed? Jadi dengan kita mempelajari ini, oh kita tahu bahwa yang ramai itu hari Rabu. Oh kita tahu yang sepi itu hari Jumat. Actionnya apa nih? Actionnya apa untuk menaikkan hal tersebut? Jadi kita tahu di sini. Oke, kita ambil kasus berikutnya. Kita mau tahu, kita mencari aktivitas follow up CS yang paling intensif dalam seminggu. Caranya sama kayak tadi. Ya. Kita masuk ke dalam sebuah question di sini. Kita masuk ke dalam ini, kita masuk ke dalam aktivitas customer service misalkan di sini. Aktivitas yang paling ramai dalam seminggu. Visualisasi datanya. Nah, caranya sama, kita summarize datanya. Kita langsung masukkan di sini data dibuat kapan berdasarkan day of week. Terus langsung. Wah, kita mendapatkan ternyata aktivitas customer service yang ramainya di hari Selasa. Nah, seperti itu gini. Oh, kok aneh ya? Order paling banyak di hari Rabu, tetapi customer service banyaknya dari Selasa. Apa yang terjadi di sini? Nah, kita selaku data analis kita mempelajari relasi dari data point di sini. Ya. Mungkin orang-orang banyak nanya-nanya di hari Selasa. Habis nanya-nanya, melakukan transaksi di hari Rabu. Nah, itu tuh. Dari dua visualisasi data ini, kita bisa menarik sebuah kesimpulan kecil, walaupun untuk kesimpulannya mungkin tidak sepenuhnya benar. Nah, tapi dari data ini, hampir bisa dibuktikan bahwa customer service itu paling ramai di hari Selasa, tetapi order paling ramai di hari Rabu. Apa yang terjadi? Bisa jadi kita simpulkan bahwa orang-orang itu nanya-nanya dulu hari Selasanya. Mereka belinya pas hari Rabu. Seperti itu juga bisa. Ya. Berikutnya, kita mencoba mencari tahu rata-rata customer transfernya di hari apa sih? Nah, gitu. Oke. Rata-rata customer transfer hari apa? Ya. Ini sama juga camatannya. Kita tanyakan question kepada database-nya, masukkan simple question. Kalau transfer berarti kita harus mengecek database yang menyimpan data transfer. Di sini adalah visualize, di sini kita summarize, kita add, kita lihat di day of week. Nah, rata-rata customer transfer di hari Senin. Kenapa? Apa yang terjadi? Nanya-nanya di hari Selasa, belinya di hari Rabu, transfernya di hari Senin. Nah, ini mungkin ada sebuah pola di sini, ada sebuah perilaku customer yang bisa kita pelajari di sini sehingga kita bisa optimasi. Kenapa sih mereka harus transfer di hari Senin? Tidak di hari Minggu, dan tidak di hari Sabtu, dan tidak mungkin pada saatnya. Mungkin ada sebuah perilaku customer yang menunda-nunda transfer, dia akan transfer pada hari Senin pada saat hari kerja, seperti itu. Atau mungkin ada kecenderungan kepercayaan customer bahwa kalau transfer di hari Minggu itu diprosesnya tepat hari Senin. Nah, itu harus kita pelajari di sini. Tapi sebenarnya kita mendapatkan sebuah informasi di sini. Oke. Nah, kita cek lagi. Di jam berapa? Wah, ini lebih detail lagi nih. Orang pengen nanya, banyaknya di jam berapa? Oke. Tenang aja, database itu bisa di-dig down sampai sedetail apapun selama datanya punya ya. Nah, kita di day of the week kita ganti menjadi hour of the day. Dot. Oh, banyak-banyak, kan banyak orang transfer di hari jam 4 pagi. Wah, jam 3 pagi. Jadi saya belum mendapatkan informasi kenapanya nih kalau ini seperti itu. Tapi Anda bisa mendapatkan informasi sih bahwa orang-orang banyak transfer pada saat subuh-subuh. Gitu. Berikutnya, dan masih banyak lagi yang bisa dievaluasi. Nah, hanya dengan menggunakan metabase ini, saya bisa melakukan banyak hal di sini. Banyak hal yang bisa kita eksplorasi di sini. Ini cuma secumit kecil data yang bisa kita pelajari dari data transaksional ya. Di sini masih banyak fitur-fitur yang mungkin belum saya bisa jabarkan sekarang, karena cukup banyak fitur-fiturnya. Tapi kita bisa melihat highlight fiturnya di sini.
Ya. Kita bisa melihat di sini semuanya. Saya pengen tahu 30 hari terakhir seperti apa, ini juga bisa ketahuan di sini semuanya. Nah, dengan Metabase ini kita bisa menghancurkan barrier atau bisa seenggaknya kita bisa mencoba untuk menjadi data analis ya tanpa harus kita lebih detail dulu untuk mempelajari data pemrograman, bahasa pemrograman seperti R atau Python seperti itu. Oke. Nah, ini adalah sekilas mengenai Metabase ya. Nah, terakhir saya ingin menyajikan data ini kepada Anda. Ya, ini adalah salah satu data visualisasi yang saya dapatkan di internet. Ya. Mungkin Anda bisa menebak data apa ini? Data ini meningkat di bulan Maret, data ini meningkat di bulan November dan Desember, data ini menurun di bulan Agustus. Mungkin ada yang mau jawab ini data apa ini? Mungkin Anda berpikir, apakah ini data sales? Bisa jadi. Apakah ini data pindahan rumah atau pindah kerja? Bisa jadi. Nah, sebenarnya data ini adalah data peak break up times. Jadi data putus ya, data orang-orang putus putus hubungan atau putus pacaran. Paling banyak di bulan Maret ya. Paling kecil di bulan Valentine ya. Terus peak di April Fool's Day ya. Mungkin ini dikarenakan banyak orang ngeprank lalu tiba-tiba jadi putus ya. Terus low di summer, banyak orang yang di sini baik-baik aja. Terus peak lagi di bulan November, mungkin karena Thanksgiving atau lain-lainnya tidak berjalan dengan baik, lalu mereka putus. Lalu Christmas itu turun, mungkin karena kalau putus di hari Natal akan sangat jahat gitu. Jadinya turun di bulannya. Nah, dengan data visualisasi ini, kita bisa pelajari, oh ternyata dari kumpulan data yang kita jadikan informasi, dengan dihubungkan dengan variabel waktu, ya, kita bisa menarik kesimpulan di dalam sebuah data ini. Walaupun kesimpulannya itu kesimpulan sangat sederhana banget yang membutuhkan banyak validasi lagi di sananya. Nah, tapi dengan Anda mengetahui bahwa sebuah data bisa diolah, seenggaknya Anda bisa mengetahui bahwa data itu adalah hal yang berharga. Data itu tidak bisa kita olah tanpa ada pengetahuan. Di sini saya akan membuka wawasan bahwa data yang diolah itu adalah pengolahan data ini bisa dipelajari. Sangat banyak course di luar sana, sangat banyak YouTube atau sesuatu yang bisa dipelajari untuk mempelajari data analisisnya. Hal yang tadi saya ungkapkan itu adalah sekelumit kecil dari data analis. Ya, mungkin Mas Marcel yang lebih berpengalaman dalam data analis, lebih expert dalamnya, pasti akan lebih kompleks perhitungan di sana. Tidak cuma seperti ini. Ada variabel-variabel lain yang dihubungkan sana-sini dari eksternal data, dari data riset dan lain-lain, sehingga memberikan sebuah informasi. Tapi yang saya berikan ini adalah hanya untuk membuka wawasan Anda, bahwa data ini bisa diolah dan bisa menjadi sebuah informasi yang bermanfaat, as long as you can extract the information from there. Gitu. Oke? Sampai di sini dulu materinya. Terima kasih banyak. Silakan bila ada pertanyaan bisa langsung disampaikan ke moderator. Thank you. Oke, thank you Mas Aditya. Sangat bermanfaat sekali nih ya presentasinya dan membuka wawasan kita nih kalau yang memang masih belum tahu tuh atau memang masih mengolah data secara manual. Nah, ini nih benefitnya dari data visualisasi itu apa? Karena kan otak manusia itu menerima atau menyerap data itu kan sangat susah ya. Kalau misalnya datanya udah banyak banget, itu akan sangat mudah sekali ketika kita memvisualisasikannya Kak, gitu. Nah, ini saya mau infokan dulu sebelumnya. Kalau teman-teman yang suka lihat di Instagram, di hari ini kita akan membagikan 3 semacam voucher gitu. Kita akan pakai prosesnya lucky draw. Nah, nanti akan ada voucher dari Hacktiv 8 untuk 3 pertanyaan terbaik gitu. Vouchernya itu apa nanti kita share lagi. Nah, mungkin ini aku langsung masuk ke pertanyaannya ya, karena ini udah banyak banget nih aku lihat pertanyaannya. Nah, sorry banget misalkan kalau memang nggak semuanya kejawab, nanti kita akan teruskan juga ke Mas Adit. Nah, cuma ini aku udah coba pilih beberapa pertanyaan dulu ya. Nah, Mas Adit, untuk pertanyaan pertama nih, ada dari Medita, dari Appen Global. Dia ingin menanyakan seperti ini, saya freelancer dan ingin memulai karir di bidang IT, khususnya terkait data. Saya tidak kuliah IT. Nah, gimana caranya jika saya sudah ikut suatu program yang singkat tentang pemrograman dan
dia bisa lanjut terlibat dalam suatu proyek atau membangun sesuatu. Oke. Ya, boleh direspon Mas Adit. Oke. Bila Mbak Meike ya, Mbak Meike. Mbak Medita tadi. Mbak Medita. Mbak Medita sudah mengambil langkah yang tepat untuk belajar pemrograman, untuk masuk dalam dunia data analisis. Langkah yang paling tepat adalah untuk langsung belajar bahasa programan. Jadi, langkah pertama sudah jos untuk mengambil bahasa programan. Berikut ya, langkah kedua, ya, data analisis tidak bisa hanya dengan bahasa programan. Anda harus mempelajari lagi di sana bagaimana cara merepresentasikan data. Nah, kalau misalkan Anda sudah mempunyai basic pemrograman, harusnya untuk belajar bahasa lain itu tidak terlalu susah. Nah, misalkan Anda sudah belajar bahasa JavaScript atau Anda sudah belajar bahasa PHP, untuk belajar bahasa lain harusnya tidak terlalu susah karena konsepnya sama. Nah, gunakanlah kemampuan Anda dalam mempelajari bahasa pemrograman yang telah Anda pelajari ke bahasa Python atau bahasa R. Ya, bila Anda sudah mengetahui bahasa Python dan bahasa R, lalu Anda pelajari framework-nya, yaitu menggunakan seperti kayak Anaconda, seperti kayak Jupyter Notebook dan lain-lain. Nah, di situ Anda bisa banyak mendapatkan data sampel, ya. Anda bisa googling data sampel, misalkan data sampel transaksi, data sampel penjualan, data sampel kecelakaan dan lain-lain. Anda coba olah di sana. Anda coba visualisasikan sebuah datanya di sana, sehingga Anda bisa mendapatkan informasi. Ya. Nah, bila Anda sudah bisa mendapatkan atau sudah bisa menggunakan skill tersebut, nah, Anda boleh langsung mencoba-coba untuk misalkan masuk ke dalam sebuah perusahaan sebagai intern, ya, atau sebagai trainer dulu, trainee, ya. Anda masuk dalam untuk menganalisis data. Biasanya awal-awal mereka akan nyuruh kita pakai Excel dulu, ya, pakai Excel. Kita punya data sales Excel nih, silakan divisualisasikan atau silakan diekstrak datanya, ya. Pakai Excel dulu biasa apa? Nah, seiring Anda sudah sering menggunakan Excel tersebut, Anda akan mendapatkan polanya. Oh, ternyata setiap bulan saya mengerjakan hal ini berulang-ulang kali. Data ini dapatkan dari mana sih? Oh, ternyata data ini didapatkan dari database yang udah SQL. Kalau begitu, bisa nih saya konekin langsung, dan bisa saya buatkan sebuah dashboard di sana. Bisa saya buatkan sebuah reporting di sana. Nah, di sana baru berperan. Menggunakan Metabase, silakan. Mau menggunakan Python framework, silakan di sana. Jadi Anda harus masuk dulu ke dalam real case-nya, Anda coba dulu yang manual. Ini kalau misalkan mau jalur profesi ya. Lalu Anda bisa menggunakan optimasi, menggunakan Metabase, dashboard, Google Data, apa saya lupa namanya, Google Data Analysis dan lain-lain, itu bisa di sana. Ya. Jadi tool-tool yang saya sebutkan tadi itu adalah sebuah tool yang mempermudah Anda dalam mempelajari data, tapi emang di labnya masih harus dibutuhkan lagi pengetahuan mengenai SQL dan bahasa programan. Oke, terima kasih Mas Adit. Semoga menjawab ya Medita. Jadi track-nya itu udah benar, tinggal dilanjutkan saja untuk mengikuti pemrograman R atau Python, Anaconda, terus juga coba dipraktiskan lagi untuk mengelola datanya ya. Bisa start dari Excel dulu, terus coba dimulai menggunakan visualisasi di Excel atau visualisasi tools lainnya gitu ya Mas. Betul. Oke. Nah, berikutnya ini ada pertanyaan dari Sopan Mukti dari MMF EB UGM Jakarta nih. Nah, dia ada sedikit bertanya seperti ini. Apakah dengan data analisis kita bisa menemukan atau mencari penyebar asli sebuah berita hoax di sosmed? Dan apakah dengan data scientist dan algoritma tertentu kita bisa menghambat persebaran hoax yang ada di Indonesia gitu? Nah, ini cukup teknikal banget ya Mas pertanyaannya. Sudah mulai ke case. Ini cukup menarik banget. Ini saya salut dengan Pak Sopan ya, atau Mas Sopan, concern-nya terhadap perkembangan teknologi informasi, tapi dari sisi buruknya. Ini saya juga cukup concern ya. Benar banget Mas Marcel. Perkembangan teknologi informasi itu tidak semuanya positif, tapi buruknya juga. Ya, dulu itu kalau kita mau nyebar hoax, kita harus bikin surat kaleng, lempar-lempar ke sana-sana. Sekarang cuma tinggal broadcast di WhatsApp atau di Facebook, itu hoax bisa menyebar 2000 kali lebih cepat dari surat kaleng gitu. Ini benar-benar concerning saya banget. Terus, apakah data analisis itu bisa memecahkan masalah ini? Bisa. Ya, saya bilang bisa, tapi tidak langsung. Ya, untuk memecahkan masalah ini kita membutuhkan penerapan ilmu lain. Ya, bisa juga digabungkan dengan neural network, bisa digabungkan dengan heuristic search dan lain-lain. Karena bisa jadi kita nyebarin hoax itu, bukan kita ya, orang nyebarin hoax itu, ya, hoax yang satu adalah seperti ini, lalu pada saat disebarkan sama orang kedua, hoax tersebut sudah berubah. Ya, sudah ada sebuah distorsi informasi, jadi sudah ada berkembang informasi yang bisa jadi melebihkan atau bisa jadi mengurang-urangkan. Jadi
udah hoax, dilebih-lebihkan jadi hoax gitu kan. Nah, itu harus kita gunakan machine learning juga di sana. Misalkan untuk pelajari heuristic searching-nya, dari mana konteks sebuah hoax ini berasal, konteks sebuah hoax ini. Jadi, nah, setelah konteksnya dapat, kita bisa baru menggunakan data analisis di sini. Kita bisa mencari hubungan relationship between penyebaran hoax dari sosial media. Kita bisa ngambil API dari Facebook atau API dari Twitter atau dari Instagram. Kita bisa mengetahui feed orang-orang pada hari apa, pada relasi dengan time apa, tiba-tiba ini meningkat. Lalu pada hari apa awal terjadinya? Oh, ternyata tanggal 12 November meningkat drastis, tanggal 10 masih sedikit, tanggal ini nggak ada. Nah, nanti kita bisa mengetahui, oh berarti orang yang pertama menyebarkan di tanggal ini adalah orang pertamanya. Nah, seperti itu juga bisa. Nah, kita trace di sini, oh ternyata kamu yang nyebarin pertama ya. Selama Facebook mengizinkan kita untuk mengambil datanya ya. Kalau sekarang kalau nggak salah lebih protektif Facebook itu dalam mengambil data ya. Kalau dulu itu kita bisa enak banget sih. Jadi jawabannya adalah bisa, tetapi dengan penerapan keilmuan yang lain, tidak purely cuma data analis aja sih. Seperti itu. Betul. Oke, thank you Mas Adit. Betul banget itu. Kalau dulu memang kita mau ngambil data dari sosmed kayaknya lebih gampang ya Mas. Gampang ya. Cuma tinggal udah, scrape aja dulu kan. Kalau sekarang Facebook udah bawel. Betul. Oke. Nah, berikutnya Mas kita lanjut nih. Ini banyak banget nih udah masuk pertanyaannya. Oke, berikutnya ada bertanya dari Bahtiar Yulianto. Nah, apakah skup dari data analisis ini termasuk di dalamnya adalah statistical data analysis, misalnya menggunakan statistical program Minitab, di mana dalam program ini juga banyak visualisasi data. Mohon penjelasannya ya, Mas. Oke. Itu. Ya, dari Mas Bahtiar ya. Bahtiar, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, betul. Untuk data analisis ini, seperti yang saya bilang di awal, itu tidak sesimpel apa yang saya utarakan di presentasi. Ya, apa yang saya presentasikan tadi adalah oversimplifikasi dari dunia data analisis. Jadi itu adalah data yang benar-benar cuma keraknya aja dari dunia data analisis. Nah, kalau Anda ingin pelajari lebih lanjut setelah Anda mendapatkan data visualisasi, Anda langsung harus mengolah data tersebut menjadi sebuah data yang benar-benar informasi yang bisa diekstrak. Di antaranya Anda harus melibatkan juga software-software statistik seperti misalkan kayak SPSS dan lain untuk mendapatkan median, untuk mendapatkan sebaran dan lain-lain. Itu harus menggunakan data-data statistik ya. Saya ulang lagi bahwa yang tadi saya sampaikan itu adalah oversimplifikasi dari data analisis. Yang saya tadi coba praktekkan atau coba demokan adalah sebuah case sangat sederhana untuk mencari kota apa yang paling banyak melakukan transaksi, jam berapa, dan berapa banyak gitu. Itu adalah satu level. Itu cuma satu level data analisis. Jadi data raw menjadi chart, informasi keluar. Itu adalah level paling bawah dari data analisis. Tapi kalau misalkan dalam level profesional, mungkin dalam dunia risk management, atau mungkin Pak Marcel dalam keseharian pengerjaannya, itu pasti membutuhkan berlevel-level. Dari chart, jadi apa, informasi lagi, diolah lagi, sampai menjadi sebuah informasi yang benar-benar akurat gitu. Itu yang terjadi di dunia kerja aslinya. Yang saya sampaikan tadi adalah for the sake of simplicity, saya menggunakan data yang seperti itu tadi. Jadi ya memerlukan data-data seperti kayak software pengolah statistika untuk mendapatkan data-data pendukung dalamnya. Iya, oke. Thank you Mas Adit. Oke, berikutnya mungkin aku mau nanya sedikit. Oke, nah mungkin ini ada pertanyaan dari Taufik Agus dari UGM. Nah, perusahaan saat ini kan berusaha untuk menjadi data-driven company yang keputusannya harus berdasarkan data. Nah, begitu banget nih pertanyaan ini sekarang. Nah, terus bagaimana sih peran data dalam tren pasar yang tiba-tiba muncul? Misalkan, ini misal di saat pandemi datang berbondong-bondong untuk membeli tanaman hias atau ikan cupang gitu. Nah, tren ini apakah bisa diprediksikan gitu, Mas? Jadi kan kayak kita coba juga lah ya, tiba ya mau sepeda masuk juga gitu terus. Iya, betul. Ya, booming lah gitu ya. Nah, mungkin gimana ya Mas kalau gini responnya? Oke. Pertanyaan bagus dan sangat relevan. Pada saat pandemi ini ya benar kita mengetahui bahwa di awal-awal pandemi itu trending banget ikan cupang, lalu tanaman hias, lalu sepeda, entah apa yang kemudian di kemudian hari mungkin bisa batu akik booming lagi atau bisa ikan lohan booming lagi, itu bisa jadi terjadi. Oke, saya akan sedikit share screen lagi kepada Anda sedikit ya. Saya akan menunjukkan dulu untuk mempelajari hal tersebut. Jadi sebenarnya data analisis ini sampai ke level itu juga. Tapi yang melakukan analisis sudah ada toolnya. Misalkan Anda bisa mempelajari namanya Google Trend.
Jadi Google juga mempunyai sebuah tool untuk melakukan data analisis, di mana datanya adalah data searching. Jadi data dari searching orang-orang itu dikumpulkan, lalu divisualisasikan dalam sebuah trend yang disebut sebagai Google Trend ini. Ya, kalau di sini kita lihat, misalkan kita masukkan sebuah topik di sini adalah tanaman hias. Ya, sebentar. Nah, ini adalah representasi data di sini. Data tanaman hias. Kita bisa mengetahui bahwa pada saat Februari tiba-tiba naik, dan sekarang turun lagi. Apakah ini bisa memprediksi data? Bisa. Selama bisa divisualisasi, kita bisa melakukan prediksi. Berarti kalau ini sedang naik seperti ini, bisa jadi mungkin ada kenaikan tren lagi sampai sini, ya, lalu turun lagi. Jadi bisa memprediksi, bisa. Untuk prediksi lebih akurat, kita bisa menaikkan time span-nya, misalkan sampai ke 5 tahun. Nah, bisa ketahuan di sini. Jadi selama bisa divisualisasi, kita bisa melihat informasi, kita bisa melakukan prediksi di sini. Apakah ini naik atau enggak? Kalau prediksi saya sih naik, karena di sini sudah ada pembalikan momentum, di sini naik, sini, tapi mungkin akan turun lagi di sini. Jadi pertanyaannya bisa menjawab ini? Bisa. Jadi bisa menggunakan tool Google Analytics ini. Oke, thank you Mas Adit. Bener ya, itu sekarang kan udah di dunia digital, orang-orang pasti awal nyari itu dari Google biasanya ya. Nah, dari Google sendiri itu juga udah menyediakan nih yang trend analitik tadi gitu ya. Oke, nah berikutnya nih Mas, ada pertanyaan sedikit mengenai Metabase nih. Metabase ini kan bersifatnya open source ya Mas. Nah, apakah ini aman digunakan nih dalam hal keamanan sistem jika kita menggunakan ini dalam lingkup project data yang sangat besar? Oke, masalah keamanan saya percaya Metabase cukup aman di sini ya, karena saya sendiri mengenal ininya dalam-dalamnya, dan juga karena sifatnya adalah open source. Di sini biasanya open source itu sangat kuat komunitasnya. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, mereka langsung akan melakukan fixing di sini. Jadi ini cukup aman untuk dilakukan sampai level production, karena kita sendiri pun di Activate menggunakan Metabase ini untuk melakukan data analisis, dan juga perusahaan-perusahaan lainnya sudah cukup bernama itu menggunakan Metabase ini untuk melakukan visualisasi data. Jadi cukup aman di sini. Nah, masalah gratisnya, jadi Metabase ini gratis betul, tapi hanya di level tertentu aja. Jadi kalau misalkan Anda seorang personal menggunakan Metabase, ini Anda bisa gunakan. Tapi kalau Anda di level enterprise, mungkin ada sebuah lisensi yang harus dibeli dari Metabase sendiri untuk bisa menggunakan ini. Apalagi kalau menggunakan Metabase yang levelnya sudah cukup besar gitu ya, itu ada sebuah lisensi khusus mungkin. Jadi kalau aman enggaknya, saya percaya ini aman sih. Oke. Oke. Berarti memang ini di worldwide juga udah dipakai banyak ya Mas Metabase ini? Betul, di luar saya udah banyak yang pakai. Oke, salah satu klien saya juga ada yang pakai sih Mas. Okay. Oh iya. Nah, oke. Mungkin berikutnya aku ada yang mau aku lanjut lagi. Nah, ini ada dari Andi dari Simas. Nah, mau bertanya, apakah mindset yang wajib dimiliki atau wajib dirubah agar menjadi data analis general yang handal, dan bagaimana strategi menggabungkan sense keilmuan art dan ilmu teknis untuk bisa menampilkan data yang mudah dipahami dan sangat baik? Waduh, ini pertanyaan pendek tapi dalam banget ini. Iya. Pertama ya, saya ini bilang sebenarnya bukan di dalam dunia data analis, tapi dalam dunia IT pun kita mempunyai mindset seperti ini ya, terutama dalam dunia programming ya. Pertama, Anda harus mempunyai mindset yang namanya adalah growth mindset. Ya, growth mindset adalah sebuah pola pikir di mana Anda di dalam diri Anda, dalam hati Anda, dalam subconscious Anda berpikir atau mempercayai bahwa semua hal itu bisa dipelajari. Semua hal itu bisa dipelajari dan Anda bisa berkembang. Itu yang paling penting betul. Karena kalau Anda tidak mempunyai mindset ini, ya, pada saat Anda menemukan sebuah case baru, Anda menemukan sebuah sesuatu yang belum Anda kuasai, Anda akan mental. Saya nggak bisa, mundur deh. Nah, itu nggak bisa. Kalau dalam dunia data analisis atau dalam dunia programming sekalipun, development, Anda nggak bisa seperti itu. Anda selalu nyemplung ke dalam keilmuan baru. Anda selalu ketemu dengan data yang baru. Anda selalu ketemu dengan keanehan yang baru di sana. Anda selalu ketemu dengan orang baru di sana. Jadi growth mindset. Pertama itu growth mindset, dan di Activate ini yang Activate full stack
hal pertama yang kita ajarkan ke murid adalah bukan masalah coding, tetapi growth mindset dulu. Kita mengajarkan bagaimana seseorang itu melihat sebuah problem menjadi sebuah challenge. Kita melihat bagaimana orang tersebut mempelajari sesuatu yang tidak dia ketahui hanya dengan berbekal ilmu mencari tahu. Itu adalah growth mindset. Itu adalah sesuatu yang harus kita tanamkan terlebih dahulu. Satu itu. Kedua, kalau Anda gampang frustasi, Anda nggak cocok dengan kerjaan ini. Kalau Anda mudah frustasi, nggak cocok dengan kerjaan ini. Karena data analis itu sangat rentan frustasi. Oh, kok datanya aneh sih? Oh, salah ya? Kok gini ya? Kok gitu ya? Kalau Anda mudah frustasi 2-3 kali nyoba gagal, Anda menyerah, Anda nggak cocok dengan kerjaan ini. Anda harus kuat frustasi di sini. Oh, data ini nggak bisa gini. Harus dengan ini. Oh, dengan ini. Anda coba berbagai cara, 1000 cara sampai Anda menemukan jawaban tepat dari data tersebut. Anda baru cocok di sana. Jadi kalau Anda mudah frustasi, Anda nggak cocok di sini. Tapi kalau Anda orang growth mindset kuat frustasi, go for it. Karena memang salah satu pekerjaan yang paling frustasi adalah ini. Kita melihat data itu banyak banget. Ini tadi yang saya lihatin, yang saya perlihatkan itu datanya simple ya. Kalau misalkan data asli itu berpuluh-puluh Excel sheet atau berpuluh-puluh mega data yang harus kita olah dan kita nggak bisa melihat satu persatu. Dan juga yang terakhir adalah teliti. Ya, Anda harus sangat teliti di sini. Karena kalau misalkan nggak teliti, kecerobohan Anda, ketidaktelitian Anda atau salah satu hal sekecil yang bisa membuat kesalahan di awal itu di akhirnya itu akan membuat sebuah masalah besar jadinya. Misalkan di kecil, saya menganggap data ini noise, saya exclude data ini. Tiba-tiba analisis akhir, datanya sudah selesai dianalisis, kesimpulannya gini. Pas dijalanin atau pas di ambil presentasi, kok nggak sama ya antara apa yang saya analisis dengan ini. Oh, ternyata di awal saya menganggap data ini noise, padahal data ini bukan noise, padahal data ini adalah sebuah data yang relevan seperti itu. Jadi growth mindset, anti frustasi, dan teliti sih, itu modal dasarnya sih seperti itu. Dan kalau masalah teknis sih sebenarnya kalau misalkan Anda sudah punya growth mindset, Anda bisa pelajari dari mana aja. Mau belajar dari Hacktivate, kelas data scientist, jalan. Mau belajar dari full stack programming, jalan. Mau belajar dari YouTube, oke. Udemy, Coursera, bisa. Yang paling penting adalah mindset Anda seperti itu. Oke, agree banget ya sama Mas Adit juga. Harus tahan banting gitu. Kalau lihat data 1 juta row, jangan pingsan dulu. Ya, paling nge-lag lah komputernya gitu kan. Iya, betul. Pengalaman ya, Mas. Iya. Oke, nah berikutnya aku ada pertanyaan juga nih dari Franson Stephen Robi dari Universitas Pembangunan Pancabudi. Nah, dia mau nanya, apakah kualitas data yang tidak lengkap dapat mempengaruhi pengambilan keputusan di depannya ya, Mas? Terima kasih. Ya. Betul. Kalau Anda mendapatkan data yang tidak lengkap, ya, artinya ada sebuah fakta yang hilang di sana, ya. Kalau misalkan kita ambil sebuah kasus yang sedang populer kemarin, yang Sriwijaya Air, ya. Kalau ada data yang tidak lengkap dan sudah diambil kesimpulannya, maka bisa jadi kesimpulannya salah. Karena bisa jadi ngomong gini, oh ternyata kecelakaan yang terjadi dikarenakan turbinnya rusak. Padahal data yang auto throttle belum didapatkan, sudah menyebutkan turbinnya rusak. Nah, padahal awalnya adalah auto throttle yang rusak. Nah itu, jadi ketidaklengkapan data akan menjadi sebuah bias dalam informasi. Terus kapan kita harus mendefinisi sebuah data komplit atau nggak komplit? Begini, dalam sebuah data analisis, data itu nggak ada yang 100% sempurna. Nggak ada yang benar-benar 100% itu mencerminkan apa yang terjadi. Selalu ada data yang hilang di sana. Karena itu, semakin banyak data yang bisa kita kumpulkan, semakin kecil bias yang terjadi di dalam informasi yang kita ungkapkan. Jadi data harus kita cari sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan sebuah informasi. Ya, data yang banyak dalam dunia data analisis itu banyak loh. Terabyte of data itu biasanya kita untuk melakukan sebuah prediktif atau untuk melakukan sebuah modeling, itu data yang puluhan giga itu harus kita olah seperti itu. Jadi kalau data cuma 100, data cuma 1000, itu nggak usah pakai data analisis, kita pakai Excel aja, jadi pivot beres gitu kan. Tapi kalau datanya terabyte of data, pakai Excel-nya sampai meledak gitu kan. Gitu sih jadinya. Jadi semakin banyak data, semakin akurat jadinya. Betul sekali, oke. Agree sih sama Mas Adit. Biasa ada set margin of error juga gitu ya dari keakuratan datanya kita ya. Oke. Nah, aku lanjut
ke 1-2 pertanyaan terakhir kali ya. Waktunya sudah mau habis nih sepertinya untuk sesi kita, Mas Adit. Nah, mungkin pertanyaan ini dulu deh. Oke. Dari Raditya dari TM. Nah, untuk kebutuhan data analis, biasanya company sektor apa saja yang membutuhkan seorang data analis atau data scientist, dan dalam satu company itu biasa butuh berapa orang nih Mas gitu. Untuk tren ke depan seperti apa ya itu untuk karir data analis dan data scientist. Oke, mantap. Saya suka pertanyaan ini. Data analis, data scientist di Amerika saat ini booming. Saat ini semua orang berlomba-lomba menjadi data analis dan data scientist. Ya, biasanya trending di Amerika ke Indonesia itu kurang lebih 3-4 tahun lah masuknya. Ya. Saat ini di Indonesia, company-company sudah mulai aware masalah pengolahan data, sudah mulai aware masalah analisis ini. Tapi resource di kita belum terlalu banyak yang bisa menguasai keilmuan data ini. Jadi kalau bilang potensi kedepannya gimana, bagus nggak pekerjaannya? Bagus, bagus banget. Jadi semakin banyak perusahaan yang membutuhkan seorang data analis. Kalau misalkan Anda mulai sekarang jadi junior, mungkin 3-4 tahun kemudian Anda bisa menjadi seorang senior. Dibanding Anda mulai mempelajari data analis pada saat trending sudah masuk, orang-orang sudah pada nyari, sudah ada tenaga kerjanya terlambat di sana. Jadi Anda bisa take the first step-nya sekarang, nanti pada saat pasar membutuhkan banget, Anda bisa masuk ke dalamnya. Terus perusahaan seperti apa yang membutuhkan seorang data analis? Kalau saya bilang, semua perusahaan membutuhkan data analis. Selama perusahaan itu mau mengkoreksi diri, mau mengimprovisasi, atau mau melakukan optimisasi hal, itu pasti mereka membutuhkan seorang data analis untuk mengambil data dan mencari tahu apa bidang yang bisa kita improve di sana. Pertambangan, bisa. Oh, dari soil seperti ini, dari tipe-tipe soil seperti ini, dari tipe-tipe vehicle seperti ini, produktivitas sekian. Berarti kalau kita mau naikkan produksi, kita harus gimana nih? Apakah cari lahan baru, apakah cari alat baru, dan lain-lain. Data analis berperan di sana. Itu untuk melakukan historical data. Untuk melakukan prediktif, seperti apa ke depannya harus kita lakukan. Itu di pertambangan. Di infrastruktur, di bagian konstruksi, tentu saja bisa di sana. Kita bisa melakukan optimasi dari pembangunan sesuatu. Dari perusahaan IT ya, itu IT udah makanannya lah, pasti perlu banget untuk melakukan data analis, betul. Dari perusahaan kayak research itu membutuhkan. Jadi hampir semua perusahaannya, apalagi e-commerce ya, e-commerce itu sangat membutuhkan sekarang. Perusahaan yang sifatnya adalah commerce itu mereka sangat membutuhkan seorang data analysis. Di sana ya, kalau kita tahu misalkan Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain, mereka sangat ketat dalam menjaga data mereka. Kenapa sih? Karena data tersebut adalah sebuah aset buat mereka. Nah, data tersebut mau diapain ternyata? Data tersebut mau diolah sama mereka. Misalkan seperti ini, dari data Tokopedia, itu kan data Tokopedia kan jutaan transaksi dalam 1 hari ya. Kita bisa mendapatkan sebuah kesimpulan, oh ternyata orang-orang saat ini menyukai fidget spinner. Oh, orang-orang saat ini menyukai ikan cupang, menyukai tanaman hias. Dari data tersebut, kita bisa pelajari, oh ternyata kalau Tokopedia itu membuat sebuah layanan khusus untuk tanaman hias, itu bisa meningkatkan performa penjualan mereka. Nah, itu sebuah hal yang sangat sederhana yang pasti membutuhkan seorang data analisis di sana. Jadi semua perusahaan membutuhkan data analisis. Bahkan mungkin ke depannya UKM pun ya, level UKM pasti mereka akan menggunakan data analisis walaupun tidak sekompleks enterprise level sih. Seperti itu. Thank you, Mas. Ya. Berarti jadi semua company ya bisa dibilang sekarang tuh memang udah mulai mencari data analisis dan data scientist gitu ya, Mas. Betul. Oke. Nah, buat teman-teman, terima kasih banyak nih. Sorry banget, tidak semua pertanyaannya bisa kita respon karena ada keterbatasan waktu. Nah, untuk sekarang saya akan umumin dulu ya nih 3 pemenang. Siapa saja sih yang menang nih untuk mendapatkan voucher nih nantinya gitu. Nah, yang pertama itu ada Andi dari Simas, kemudian Raditya dari TM, dan Franson Stephen Robi dari Universitas Pembangunan Pancabudi. Selamat ya buat teman-teman bertiga. Nah, nanti akan dikontak oleh tim Magnific ya. Nah, semoga dengan sesi yang hari ini, tanya jawab dan ada presentasi dari Mas Aditya, semoga bermanfaat nih ke teman-teman dan bisa memanfaatkan dan mulai mengimplementasikan nih gitu, atau mulai belajar lah mengenai data analisis, data visualisasi, karena tadi kan dibilang nih platformnya tuh banyak banget. Kita even dari YouTube atau dari website manapun, dari Active Edge juga menyediakan nih sistem pembelajaran pemrograman.
tuh, jadi kita bisa start lah dari sekarang gitu, karena udah sangat penting banget ya kalau kita lihat gitu. Betul. Nah, saya juga terima kasih kembali ke Mas Aditya, obrolan dan sesi tanya jawab hari ini sangat seru banget nih Mas, dan sangat bermanfaat banget nih buat kita karena menambah wawasan baru untuk kita. Nah, berikutnya saya kembalikan lagi ke Mas Arif Aldi, sebagai Managing Partner Magnific. Oke, terima kasih Mas Marcelo Duyanto dan juga Mas Aditya Hidayat Saputra. Sesi kita pada siang dan sore hari ini sangat, kalau menurut kami sendiri yang cukup awam untuk bidang ini sangat bermanfaat loh. Sebelum itu kita cuman tahunya kita memang banyak mengerjakan project, misalnya kalau untuk dari sisi saya ya, yang bersinggungan dengan pengolahan data. Kayak misalnya klien-klien kita tuh banyak yang berangkat dari industri digital, e-commerce dan kawan-kawan. Itu kita baru sedikit lebih terbuka lagi matanya dan pemikirannya bahwa ternyata pengolahan data itu sangat penting karena bisa membawa kita untuk menuju melakukan call to action yang lebih tepat gitu loh untuk project maupun klien kita. Itu sangat penting. Jadi data itu merupakan suatu hal yang sangat krusial apalagi saat ini di mana berbagai macam project yang kita lakukan itu mau bidang apapun juga itu akan sangat membutuhkan data analisa maupun visualisasi untuk mendapatkan gambaran apa yang harus kita lakukan berdasarkan analisis yang kita dapatkan, yang kita temui. Jadi buat kami sendiri praktisi humas ini sangat penting ya untuk kami sendiri untuk lebih mengenal data dan kedepannya mungkin bagusnya kita lebih bisa mendalami bidang ini lebih bagus lagi. Dan untuk teman-teman semua, teman-teman mahasiswa terutama yang memiliki ketertarikan di bidang IT, kami sangat mengharapkan sesi kita pada siang hari ini dapat sangat bermanfaat. Bahkan mungkin kalau bisa memotivasi teman-teman yang ingin memperdalam bidang ini, kedepannya nanti kalau ingin jadi web developer atau programming atau hal lainnya, bisa memulai dengan mendalami bidang data ini, baik visualisasi maupun analisis, dan nanti mungkin bisa menghubungi Hacktiv8 ya, ada websitenya dan juga Instagramnya, itu bisa dihubungin ke sana. Mereka punya program yang menarik kurang lebih sekitar 12 minggu ya Mas Aditya ya, di mana teman-teman bisa mengikuti pelatihan selama 12 minggu tersebut dan siap menjadi praktisi IT sesuai dengan course yang teman-teman ambil, seperti itu. Oke, sebelum saya mengakhiri acara ini, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada dua kolaborator kami, kepada Hacktiv8 yang diwakili oleh Mas Aditya dan juga kepada PricewaterhouseCoopers Indonesia diwakili oleh Mas Marcelo sebagai moderator. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi lagi di waktu mendatang ya, terutama kan pandemi ini masih panjang dan adik-adik seperti yang Mas lihat animonya cukup tinggi, kita sampai dapat 30 lebih pertanyaan pada sore hari ini dan pesertanya tadi hampir mencapai 200 untuk siang hari ini. Nah, tapi sebelum kita akhiri kita boleh foto bersama dulu ya bersama semua teman-teman mahasiswa ikutan untuk dokumentasi. Nanti kita kirim kalau nggak salah ya. Ya, untuk teman-teman semua. Dan juga jangan lupa semua teman-teman mahasiswa yang ikut pada webinar siang hari ini akan mendapatkan e-sertifikat, akan dikirimkan ke email masing-masing. Jadi jangan lupa cantumkan emailnya ya ketika mendaftar. Nanti kalau ada yang belum mungkin bisa isi Google Form-nya lagi untuk mencantumkan emailnya sehingga kita bisa kirim e-sertifikat dan fotonya hari ini. Ya, oke, teman-teman semua mungkin boleh minta tolong dibuka kameranya, jadi kita bisa foto bersama biar ada kenang-kenangan. Boleh satu persatu dibuka mungkin. Udah semua? Nah. Ya, ada 6 layer ya, 6 kali ya? Ya, ada 6 kali ya, sekitar, karena ada 6 layer. Yang akan foto. Yang pertama siap, Mas Arif, 1, 2, 3. Oke, nextnya 1, 2, 3. Oke, lanjut 1, 2, 3. Oke. Yang keempat. Yang keempat. 1, 2, 3. Yang kelima. Yang kelima. 1, 2, 3. Terakhir ke-6. 1,
2, 3. Oke, terima kasih banyak Mas Marcelo dan Mas Aditya dan juga teman-teman semua yang sudah hadir pada sore hari ini. Sampai jumpa lagi di acara MKS berikutnya. Jangan lupa bulan depan kita akan ada topik berbeda dan juga pembicaraan berbeda juga dari berbagai macam bidang yang sama menginspirasinya seperti Mas Aditya dan Mas Marcelo juga. Tetap ikuti Instagram kami untuk mengetahui kelas-kelas kami selanjutnya. Atas nama Yayasan Dian Sastrowardoyo dan Magnific Indonesia, kami mengucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu lagi di acara M-Class berikutnya. Stay safe, tetap semangat kuliah, dan stay safe. Sampai ketemu. Bye. Thank you semua. Oke.